Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya mahasiswa PPG Al-Quran Hadis pada LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 2503-10069. Saya mengajar di Mantiga Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktikum UKIN di kelas 11 pada elemen Al-Quran Hadis dengan materi tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Datang depan, gerak. Tegak, gerak. Pada mohon kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kita belajar? Siap. Sebelum kita belajar, ketua kelas akan memimpin doa dan bacaan Quran ini. Silakan. Tempat duduk, siap, gerak. Mantiga siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Bacaan dimulai.
Aidil Anwar, Alfian Syah, Hadir Pak. Agung Fadila, Anita Mesya, Anissa Syahida, Aska Ayu, Eza Askia, Fahri Febrian, Fitriani, Zulia Ulhaq, Zul Ihsan. Oke, nanti ke semua. Ya, perhatikan semuanya ke layar. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Sebelum masuk materi, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kofifa, silakan. Keluarga adalah individu yang terdiri dari ayah. Keluarga adalah kelompok yang hidup bersama, seperti yang mempunyai hubungan darah, pernikahan atau adopsi. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, bagaimana seharusnya keluarga dalam Islam? Ya, silakan Umi. Menurut saya, seharusnya keluarga dalam Islam itu yaitu didasari dengan keluarga yang saling mawaddah warahmah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kebahagiaan, serta memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Umi. Pertanyaan selanjutnya, ya, mengapa banyak remaja sekarang lebih mementingkan diri sendiri dibanding keluarga mereka dan masyarakat Indonesia? Ya, kenapa? Menurut saya, karena remaja pada zaman sekarang itu lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan sosial, sehingga rasa ego mereka lebih tinggi daripada rasa empati mereka sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir, apa akibatnya jika kita mengabaikan tanggung jawab sosial? Ada yang bisa? Ya, silakan. Akhir. Dampaknya adalah hilangnya rasa ketegangan dalam berkomunikasi antar masyarakat, hilangnya tanggung jawab, dan timbulnya konflik sosial. Ya, terima kasih Mbak Alvin. Selanjutnya, inilah tujuan pembelajaran kita. Diharuskan kalian setelah belajar ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku remaja yang kurang peduli terhadap keluarganya dan masyarakat. Kedua, menganalisis dampak dari sikap individualis terhadap hubungan sosial. Yang ketiga, menyusun solusi Islami atas masalah sosial tersebut berdasarkan nilai-nilai tanggung jawab dalam Islam. Setelah itu, kalian harus mampu memahami keenam pencapaian pembelajaran ini. Yang pertama, mampu menyebutkan minimal 3 contoh perilaku remaja yang tidak mencerminkan tanggung jawab. Kedua, menjelaskan ciri-ciri individualis secara jelas dan benar. Ketiga, mampu menjelaskan dampak negatif sikap individualis terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara logis. Keempat, menyampaikan argumen berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menghindari sikap tersebut. Kelima, merumuskan solusi bernuansa Islami yang aplikatif dan relevan dengan konteks masalah. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan struktur yang jelas dan didukung nilai-nilai Islam. Kita tanggung jawab manusia kepada keluarga dan masyarakat. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap keluarga. Sudah dijelaskan Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah memerintahkan kita menjaga diri kita sendiri. Dari apa? Dari api neraka. Apa yang membuat kita bisa masuk neraka?
keluarga kita. Siapa itu keluarga kita? Ayah dan ibu kita, adik kakak kita, abang kita. Itulah keluarga inti kita. Ada lagi keluarga jauh. Siapa? Iya, tetangga bisa jadi keluarga. Tapi keluarga jauh di sini yaitu keluarga dari ayah dan ibu. Paman kita, adik dan ayah kita, kemudian sepupu kita. Itulah yang harus kita jaga dari api neraka. Bagaimana Pak caranya menjaga keluarga kita dari api neraka? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menumbuhkan rasa peduli atau care kepada keluarga kita. Kalau kita nggak peduli kepada keluarga kita, bagaimana kita mampu menjaga mereka? Bagaimana caranya untuk kita bisa peduli kepada keluarga? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu seringlah berkomunikasi kepada keluarga kita, ayah dan ibu, abang, kakak, adik. Sering kita komunikasi. Contohnya kita pulang sekolah sampai ke rumah, bagaimana seharusnya? Ya, mengucap salam, cium tangan orang tuanya kalau ada di rumah. Kalau orang tuanya kerja, nanti dicium ketika pulang mereka kerja. Tanyakan bagaimana keadaan hari ini. Bukan diam saja di kamar sampai malam, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, itulah fenomena zaman sekarang. Kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Kemudian yang kedua materinya tanggung jawab terhadap masyarakat. Dijelaskan Allah juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Potongan ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kewajiban dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tanggung jawab kita kepada masyarakat. Siapa masyarakat? Siapa? Tetangga kita, lingkungan sekitar rumah kita, teman sekolah kita, itu masyarakat tadi. Kita diharuskan untuk gotong royong, untuk saling membantu terhadap mereka. Contohnya, ketika ada arahan untuk membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan lingkungan rumah, kita wajib membantu, bukan diam saja. Dalam berbagai tindak kriminalitas seperti aksi geng motor, tawuran, penyalahgunaan narkoba, kejahatan jalanan hingga bullying, menunjukkan bahwa masalah ini tidak lagi dapat dianggap sepele. Kenakalan remaja di Bengkulu tahun 2024 mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum. Remaja yang terlibat dalam kasus ini biasanya berusia antara 13 hingga 19 tahun. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan mereka didorong oleh faktor lingkungan, tekanan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, dan minimnya fasilitas untuk kegiatan positif. Berikut kami rangkum jenis kenakalan remaja yang paling banyak terjadi di Bengkulu sepanjang tahun 2024 yang meresahkan masyarakat. Di urutan pertama yaitu aktivitas geng motor. Maraknya geng motor di Bengkulu menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling mencolok. Geng ini sering melakukan aksi konvoi liar, vandalisme, dan bahkan perkelahian antar kelompok. Salah satu kasus yang menonjol ketika 20 remaja diamankan oleh Polresta Bengkulu setelah melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya dan merusak fasilitas umum. Keberadaan geng motor ini tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar sering terjadi terutama di wilayah perkotaan. Tawuran ini biasanya dipicu oleh masalah sepele seperti perselisihan antar kelompok, ejekan, ataupun konflik antar sekolah. Salah satu insiden yang mencuat terjadi di Kabupaten Rejang-Lebong di mana seorang pelajar mengalami luka serius akibat senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Kasus ini menjadi perhatian pihak sekolah dan pihak kepolisian yang kemudian melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat. Ya, itu
tadi contoh kenakalan remaja akibat tidak bertanggung jawab pada keluarga dan masyarakat. Apa penyebabnya? Nanti kalian bahas di kelompok masing-masing. Setiap kelompok peserta dibagi dalam 5 kelompok diskusi. Sudah Bapak bagi dan sudah berada di tempat duduk kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan di bawah. Nanti ada pertanyaannya. Kemudian tuliskan jawaban kalian di kertas karton yang telah disediakan. Ya, jadi jawaban dari diskusi kalian buat di kertas dulu. Kemudian tempelkan di kertas karton sebagus mungkin. Boleh dihias agar presentasi kalian ke depan nanti menarik. Kemudian yang terakhir saya presentasikan di depan kelas. Tanggung jawab aja, tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Itu judulnya. Masalahnya tadi ini. Masalahnya itu. Silakan dibantu. Ya, dibuat sebagus mungkin. Bisa dihias agar terlihat menarik. Bisa dilihat juga melalui Google jawabannya. Kasih idenya, simpan. Ya, simpan. Jangan kalian simpan. Dalil. Bisa. Solusi siap semuanya tugasnya? Siap. Jadi yang pertama maju kelompok 5. Silakan maju. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatu, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dari jawaban kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang-orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab terhadap keluarga selain berbakti kepada orang tua, kita juga bertanggung jawab menjaga nama baik, kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan keluarga. Yang kedua, tanggung jawab manusia terhadap masyarakat. Ditegakkan atas dasar bahwa umat manusia merupakan keluarga besar berasal dari satu keturunan yakni Adam dan Hawa. Artinya, tanggung jawab manusia terhadap masyarakat terbangun atas dasar sifat sosial yang dimiliki manusia itu sendiri, yaitu adanya kesediaan untuk selalu melakukan interaksi dengan sesama. Cukup sekian presentasi yang singkat dari kami ini. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal tadi, saya akan menjelaskan tentang angka pergaulan remaja. Berdasarkan video tadi, pergaulan remaja yang terjadi di Bengkulu, kita dapat menyimpulkan bahwa pergaulan remaja adalah suatu tindakan yang tidak bagus dan merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Biasanya antara umur 12 hingga 18 tahun yang melakukan norma sosial dan umum. Perilaku ini bisa bersifat antisosial, melanggar aturan atau mengganggu ketertiban umum. Adapun dalil yang berhubungan dengan kenakalan remaja ini yaitu terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menolak kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang menolak Allah. Dan jangan pula perempuan menolak perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang menolak Allah. Janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Sebut panggilan adalah panggilan klasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Sekian dari presentasi kelompok kali ini, kelompok 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat adalah kewajiban moral dan etis untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain serta berkontribusi pada kesejahteraan dan keamanan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban terhadap keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarga. Kewajiban terhadap masyarakat berkontribusi pada kesejahteraan manusia dapat membangun hubungan yang harmonis. Yang kelima, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter anak-anak dan remaja yang baik. Dan yang terakhir, mengadakan program-program pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 3 dengan tema tanggung jawab diri sendiri pada keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab diri sendiri terhadap keluarga dan masyarakat memiliki pengertian keluarga adalah unit terkecil dan
sedarah dengan kita, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita harus memiliki rasa empati terhadap masyarakat dan juga keluarga. Walaupun di era sekarang banyak remaja yang memiliki ego yang tinggi, maka jadilah salah satu remaja yang memiliki rasa tanggung jawab kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Ma'alif Abdul Karim. Apa penyebab perilaku dari kenakalan remaja? Penyebabnya karena lingkungan masyarakat yang tidak mendukung dan kurangnya pengawasan dari orang tua, adanya pengaruh dari teman sebaya, dan kurangnya ajaran moral dan agama, sehingga kenakalan remaja menjadi masalah utama di era sekarang. Mengapa masalah ini perlu diatasi? Karena masalah ini mendampak pada kekerasan dan dapat merugikan banyak orang, bukan hanya diri sendiri, namun bisa merenggut masa depan kita semua. Yang kedua, apa dampaknya bagi keluarga dan masyarakat? Tentu dampaknya sangat banyak dan itu tidak bisa mengarah pada hal yang positif. Dampak ini lebih mengarah pada hal yang negatif bagi masyarakat dan diri sendiri. Bagi keluarga, mencemarkan nama baik keluarga, menimbulkan ketegangan dalam berkomunikasi. Dianggap buruk bagi masyarakat, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa percaya serta rasa ketanggung-jawaban terhadap masyarakat. Bagaimana pandangan Islam terhadap kenakalan remaja? Islam memandang kenakalan remaja sebagai solusi masalah yang membutuhkan solusi yang melibatkan pendidikan agama, pembinaan lingkungan, dan peran aktif keluarga. Bagaimana orang tua membimbing agar tidak terjerumus dalam hal yang buruk. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud dari ayat tersebut ialah anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Karena apabila keluarga dan diri kita sendiri melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal yang negatif, maka kita akan terjerumus dalam api neraka. Solusi yang kami tawarkan adalah satu, dengan membentuk forum atau semboyan dengan judul 3M. 3M ini berarti mengadukan, menanyakan, dan mengatasi. Mengadukan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang kedua, menanyakan bagaimana kejahatan tersebut terjadi, siapa pelakunya, di mana tempatnya, dan apa latar belakang masalah tersebut bisa terjadi. Dan ketiga, mengatasi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari tiap-tiap kelompok dengan kreativitasan masing-masing. Dari penyampaian materi tadi, ada yang mau menanggapi? Atau Pak, kurang jelas Pak dari kelompok ini Pak? Menurut saya seperti ini. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, langsung Bapak simpulkan materi kita pada hari ini. Materi kita tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Kita ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap manusia merupakan pemimpin terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi diri kita sebagai pemimpin bagi diri kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang selama ini kita lakukan di sekolah, apa yang kita lakukan ketika nggak dilihat orang, apa yang kita lakukan ketika dilihat orang, itu semua dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kemudian kita menjadi ketua kelas, ada tanggung jawab yang akan dituntut nanti. Bagaimana kita memimpin kelas? Itu. Kemudian nanti jika kalian sudah berkeluarga, kalian menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kalian. Kalau yang laki-laki sebagai suami dan kalian pimpin istri, anak, itu dimintai pertanggungjawaban. Kalau seorang istri yang dipimpinnya anak beserta apa yang dipimpinnya? Kalau perempuan, harta dari suaminya. Bagaimana dia mengelola? Itu semua menjadi tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah di akhirat. Maka dari itu materi kita diharuskan kita peduli terhadap lingkungan kita, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Kalau kita nggak peduli, maka seperti masalah yang disajikan tadi, perilaku remaja cenderung ke arah negatif. Apa tadi? Tawuran, begal, balap liar, dan sebagainya. Itu merupakan perilaku remaja karena kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kenapa? Karena di keluarganya kurang kasih sayang. Orang tuanya mungkin sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan anaknya.
sehingga anaknya mencari perhatian di luar, tapi dengan cara yang salah dan menuju ke arah negatif. Kalau anak tersebut mencari perhatian di luar dengan cara positif, maka dia akan mengikuti kajian-kajian agama, belajar agama dengan serius, sehingga dia dapat mengubah diri dia menjadi lebih baik dan merubah keluarganya yang tadinya kurang perhatian orang tuanya kepada dia. Dengan dia belajar agama, belajar yang positif, bisa dia menasihati orang tuanya. Mak, ya ini salah, seharusnya seperti ini. Ya, sebagai anak, kita atau kalian ketika menasihati orang tua dengan cara yang lembut, bukan bentak. Walaupun kalian tahu itu benar, yang dilakukan orang tua kalian salah, kalian tahu yang benar yang mana, bukan berarti kalian harus salah itu. Nggak boleh bikin mama. Ini yang betul itu. Boleh, tapi dengan cara lemah lembut. Bagaimana cara lemah lembutnya? Iya. Di sini ada lembar kerja kelompok yang harus kalian selesaikan nanti di rumah. Tiap kelompok 1. Dan minggu depan akan Bapak minta jawabannya dibuat atau dijawab sebaik mungkin. Kita akhiri pembelajaran ini